5 pertanyaan misionaris yang sulit dijawab oleh Muslim awam. Oleh sebab itulah kami bantu menjawabnya. Karena banyak sekali beredar di YouTube Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri adalah perang pemikiran. Ini gencar-gencarnya perang pemikiran Ghazwul Fikri di dunia per-YouTubean. Ada channel YouTube yang bernama Crusader Network, present dengan judul Islam dan Akal Sehat. Bukti Allah SWT bukan pencipta. Kemudian mereka membuat premis-premis, rumus-rumus. Tuhan dibatasi oleh dirinya sendiri. Tuhan tidak dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Nah, ini insya Allah kita jawab. Penyebabnya, sesuatu yang lebih baik dari Tuhan tidak mungkin ada dalam pikiran Tuhan. Maka tidak mungkin Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Jadi Tuhan ini dipaksa oleh misionaris untuk punya pikiran begitu. Sama dengan makhluk. Kemudian para misionaris itu berkesimpulan lagi, Tuhan hanya dapat menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dirinya, sudah dikenalnya atau ada dalam gagasannya. Allah SWT yang unitarian dan tidak memiliki relasi mustahil memiliki gagasan tentang kasih. Ya, karena mereka ini konsep teologinya Tuhan dipaksa untuk sama dengan manusia begitu ya. Tuhan dipaksa harus sama dengan makhluk. Makanya Tuhan harus punya relasi. Kemudian mereka mengambil kesimpulan Allah SWT mustahil menciptakan manusia yang harus hidup dengan hukum kasih. Inilah beberapa pernyataan dan sekaligus pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejelas-jelasnya. Pertanyaan pertama, misionaris yang tergoda iblis berkata, Allah itu bukan Sang Maha Pencipta. Karena Allah tidak mungkin mampu mencipta makhluk yang lebih baik dari dirinya. Ini premis yang diputar-putar. Oleh sebab itu kita jawab, Allah itu Maha Pencipta dan Maha Baik, serta lebih baik dari semua ciptaannya. Yang namanya Maha Baik itu yang nggak ada yang lebih baik lagi. Jika Allah menciptakan makhluk yang lebih baik dari dirinya, maka itu berarti bahwa Allah sudah tidak maha baik lagi. Karena apa? Karena kan ada yang lebih baik lagi. Padahal Allah kan yang maha baik. Yang namanya maha baik itu ya maha segala-galanya. Dan itu mustahil jika Allah itu tidak maha baik. Dan mustahil jika Allah tidak maha sempurna. Jadi pertanyaan dari premisnya itulah yang terbulak-balik. Allah maha baik, tetapi Allah dipaksa untuk menciptakan makhluk yang lebih baik darinya. Katanya yang pertama mengatakan Allah maha baik, tetapi dipaksa untuk menciptakan makhluk yang lebih baik lagi darinya. Terus pernyataan premis seperti ini bagaimana sih? Katanya Allah maha baik, tapi disuruh menciptakan yang lebih baik lagi. Berarti ini ada dua tanakut, kontradiksi. Yang pertama mengatakan bahwa Allah maha baik, tapi yang kedua ingin dijatuhkan dengan pernyataan harus menciptakan makhluk yang lebih baik darinya. Terus bagaimana ini? Ini adalah premis yang sangat batil. Karena satu pihak mengatakan bahwa Allah maha baik, tetapi satu pihak Allah dipaksa untuk menciptakan makhluk yang lebih baik darinya. Dan itu mustahil, tidak mungkin, impossible. Pertanyaan kedua, mampukah Allah menciptakan makhluk yang Allah sendiri tidak mampu menghancurkannya? Jawab, pertanyaan akal manusia yang sangat lemah. Awal pertanyaan menggunakan kata mampukah? Mampukah Allah? Kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan kata tidak mampu. Yang pertama mampukah? Yang kedua tidak mampu. Yang benar ini mampu atau tidak mampu? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Mampukah Allah menciptakan makhluk yang Allah sendiri tidak mampu menghancurkannya? Yang pertama harus disuruh mampu. Yang kedua disuruh tidak mampu. Yang benar yang mana? Ya,
Karena Allah itu pasti mampu. Dan mustahil alias tidak mungkin, alias impossible. Kalau Allah itu tidak mampu. Premismu itu bro yang kacau, bro. Yang pertama mengatakan Allah harus mampu. Tetapi yang kedua, Allah dipaksa harus tidak mampu. Premisnya ini premis kacau, tergoda oleh iblis. Pertanyaan ketiga, jika Allah itu Maha Pencipta segalanya, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Jawab, jika Allah itu diciptakan, berarti Allah itu bukan Sang Maha Pencipta. Lawong Sang Maha Pencipta kok diciptakan? Yang namanya Sang Maha Pencipta itu ya harus tidak ada yang menciptakan. Karena kalau ada yang menciptakan, maka itu berarti sudah tidak Maha Pencipta lagi. Lawong Sang Maha Pencipta kok diciptakan? Itu mustahil, alias tidak mungkin, alias impossible. Karena Sang Maha Pencipta itu pasti ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh siapapun dan tanpa diciptakan oleh apapun. Itulah Sang Maha Pencipta. Pertanyaan keempat, jika Allah itu Maha Awal, Maha Permulaan, lalu sejak kapankah adanya Allah? Jawab, yang namanya Maha Awal itu pasti tanpa adanya permulaan. Karena jika ada start awal permulaannya, maka itu bukan Sang Maha Awal lagi. Yang namanya Sang Maha Awal kok butuh start permulaan, itu berarti bukan Maha Awal lagi. Dan itu tidak mungkin, alias mustahil, alias impossible. Jika adanya Allah itu butuh start permulaan, maka itu bukan Allah. Karena Allah itu Maha Awal tanpa permulaan. Jadi Allah itu Maha Awal tanpa permulaan. Ya, kalau ditanya lagi, yang namanya awal tanpa permulaan kok butuh start awal adanya Allah, berarti bukan Allah. Premisnya yang bulat. Maha Awal itu tanpa permulaan. Itulah eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kelima, jika Allah itu Maha Akhir, lalu siapakah yang akan mengakhiri segalanya? Jawab, yang namanya Maha Akhir itu seharusnya tanpa batas akhiran. Karena jika mempunyai batas akhiran, maka itu namanya bukan Maha Akhir lagi. Dan itu mustahil, alias tidak mungkin, alias impossible bagi Allah SWT yang Maha Akhir tetapi memiliki batas akhir. Allah yang Maha Akhir itu ya tidak memiliki batas akhiran. Yang namanya Maha Akhir, ya paling akhir, tidak ada yang akhir lagi. Maha Awal, ingat kata-kata Maha Awal, ya Maha Awal, paling awal, nggak ada yang mengawali lagi. Maha Pencipta, ingat kata Maha, yang nggak ada pencipta lagi. Yang Maha Hidup, Maha. Jadi jelaskan, premismu itu bulat lagi bro. Yang namanya Maha Indah, Maha Baik, tapi dipaksakan untuk menciptakan makhluk yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi. Berarti bukan Maha lagi dong. Jadi Allah itu yang harus Maha segala-galanya, Maha Baik, Maha Pencipta, Maha Awal, Maha Akhir, dan Maha Sempurna. Beginilah jawabannya. Jadi jangan terombang-ambing oleh godaan iblis, laknatullah alaih. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.